Halo guys, kembali lagi bersama saya Alfian dan teman-teman yang akan membahas mengenai salah satu materi pada mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Kami dari kelompok 2 ya teman-teman, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Prodi Kesehatan Masyarakat. Need dan demand dalam pelayanan kesehatan. Kira-kira apa ya need and demand ini? Kita masuk ke dalam need. Need menggambarkan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandan, papan, pendidikan, rekreasi, bahkan pelayanan kesehatan. Need dalam pelayanan kesehatan dapat didasari pada pengertian merit goods. Merit goods adalah setiap bentuk pengeluaran masyarakat yang nampaknya secara umum dapat dipahami, akan tetapi sulit untuk diperhitungkan dengan menggunakan teori permintaan yang biasa. Adalah kuantitas barang atau pelayanan yang secara objektif dipandang terbaik untuk memperbaiki kondisi kesehatan pasien. Need bisa ditentukan oleh tenaga medis, namun dilihat dari pendidikannya, peralatan kesehatannya, dan juga kompetensi yang dimiliki. Kebutuhan seseorang terhadap pelayanan kesehatan merupakan sesuatu yang subjektif, karena merupakan wujud dari masalah kesehatan yang ada di masyarakat, yang tercermin dari gambaran pola penyakit. Kita masuk dalam demand. Demand adalah keinginan yang didukung daya beli. Jumlah dari suatu barang yang mau dibeli dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan tanggapan berbagai hal yang tetap sama. Demand bisa diartikan sebagai permintaan. Adalah barang atau pelayanan yang sesungguhnya dibeli oleh pasien. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh pendapat medis dan juga faktor lain seperti pendapatan dan harga obat. Demand permintaan adalah apa yang diminta orang, kan? Penyediaan atau supply adalah apa yang disediakan. Produsen menentukan supply, konsumen menentukan demand. Demand dalam pelayanan kesehatan dapat dihitung berdasarkan tingkat penggunaan tempat tidur, kemudian jumlah kunjungan rawat jalan, kemudian jumlah tes diagnostik, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi need terhadap pelayanan kesehatan. Yang pertama, variabel psikologi. Persepsi sehat sakit, persepsi terhadap puskesmas, penggunaan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu karakteristik individu, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan juga tingkat pendapatan, serta faktor-faktor lainnya. Faktor yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan menurut FATS 198 ada dua, yaitu tarif dan asuransi kesehatan. Hubungan demand terhadap pelayanan kesehatan dengan tarif adalah negatif. Semakin tinggi tarif, maka demand akan semakin rendah. Demand dan asuransi kesehatan bersifat positif. Asuransi kesehatan bersifat mengurangi efek faktor tarif sebagai hambatan saat berobat. Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau supply side. Dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut disebut demand side. Hal ini terjadi di setiap wilayah serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Sistem kesehatan itu paling tidak mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu ada pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan sumber daya, dan regulator. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau bisa ya. Ada pertanyaan terkait materi kami, bisa dibahas di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Thank you guys. See you next time. Thank you guys. See you next time.